pekerjaannya saya sebagai driver Grab. Pekerjaan saya yaitu seorang wira swasta dan menjadi seorang guru. Guru TK Ki Arahmah. Sebuah virus yang dibawa dari Wuhan, Cina. Yang saya tahu corona itu sebagai wabah yang melanda dunia ini, tidak di Indonesia tapi di Cina pun ada, di Amerika ada, di Italia pun ada. COVID-19 atau disebut dengan corona itu merupakan sebuah virus yang bermutasi dari mikroba terkecil sehingga menjadi sebuah dampak yang luar biasa atau bisa kita sebut dengan wabah. Yang saya tahu COVID-19 itu virus yang sedang mewabah di dunia. Pembelinya menurun sih sejak bulan Maret. Dampak corona selama ini yaitu menyebabkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi yang menyebabkan para pekerja karyawan itu diberhentikan selama wabah ini, terutama driver Grab pun aplikasi penumpangnya itu dimatikan oleh server karena ada social distancing atau physical distancing. Dampak yang terjadi akibat COVID ini saya kira tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Ketika dari sudut pandang ekonomi sangat berpengaruh sekali. Ketika dampak dari COVID ini banyak sekali orang-orang di PHK, orang-orang yang memang pengangguran, termasuk munculnya kriminalitas yang terjadi akibat dari susahnya mencari uang itu. Dampaknya jadi nggak kerja lagi. Maksudnya harusnya kan anak-anak sekolah ke sekolahan, tapi karena adanya virus ini anak-anak jadi belajar di rumah, jadi nggak bisa berinteraksi sama murid-murid. Lebih bersih dalam menjaga makanan, lingkungan sekitar, menyiapkan air untuk mencuci tangan. Yang saya lakukan, saya terus bertahan walaupun aplikasi penumpang dimatikan, tetapi kan membawa GrabFood atau Grab Express instan bisa dilakukan. Yang saya lakukan mungkin yang pertama sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu lockdown. Artinya kita berdiam diri di rumah, tetapi kita juga harus jaga kesehatan dengan berolahraga, cuci tangan, dan hidup bersih. Sehingga banyak sekali yang memang hal-hal yang perlu kita lakukan. Tidak hanya lockdown itu bukan berarti berdiam saja, tetapi beralih aktivitas di luar menjadi aktivitas di rumah. Ya, yang dilakukan olahraga di rumah, terus melakukan pekerjaan yang di rumah, terus kalau bersosialisasi ya sama tetangga aja yang ada di rumah. Cuman nggak ada sampai sekarang. Selama ini saya tidak tahu dari bantuan dari pemerintah karena di aplikasi Grab pun pemberitahuan tersebut ada yang tidak semuanya aplikasi yang mempunyai aplikasi driver Grab. Saya pernah dengar itu, tetapi sampai sekarang itu nyatanya tidak ada. Ada yang mendapatkan, cuman satu RT itu ada yang 2, 4, sampai 8 yang saya ketahui. Mungkin saya juga sering bersosialisasi dengan yang lain. Saya kira kebijakan ini memang perlu diusut sampai tuntas. Yang saya ketahui bantuannya berupa sembako dan berupa uang, tapi yang ada di sekitar lingkungan saya katanya mau ada sembako, bantuan sembako.
sampai sekarang kalau real dari pemerintah belum. Karena itu tadi memang secara KK, secara pendataan itu sudah, tetapi secara pendistribusian itu belum. Nah, sehingga inilah yang menjadi polemik di masyarakat. Di sisi lain banyak sekali polemik. Ini merupakan polemik tersendiri, saya kira. Kalau memang mau ngasih bantuan dikasih yang benar, soalnya dengar-dengar dari orang yang punya malah dikasih bantuan tapi yang berhak tidak dapat. Jadi harapan saya dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita sama-sama bergerak dari grassroots terbawah sampai pemerintahan, bagaimana kekompakan itu terjalin antara instruksi dari pemerintah dengan masyarakat itu seimbang. Dan juga pemerintah itu jangan sampai menutup-nutupi kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga seharusnya masyarakat itu terbuka, baik tentang wabah ini ataupun polemik-polemik yang terjadi di pemerintahan. Dan juga saya berharap kepada pemerintah, ketika memang sudah membuat sebuah janji ataupun membuat sebuah peraturan, itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Jangan sampai peraturan, bahkan itu peraturan negara ataupun pemerintahan di bawahnya, itu menjadi bom waktu sehingga masyarakat itu bertanya-tanya, seperti halnya bantuan yang kemarin dilaksanakan. Saya berharap ketika memang ada sebuah bantuan, ketika ada sebuah pelayanan, itu harus terjalin secara maksimal kepada masyarakat di bawah, sehingga masyarakat pun mengikuti peraturan pemerintah itu dengan enak, seperti lockdown, PSBB dan yang sebagainya. Antara peraturan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat itu sesuai. Jangan sampai membuat janji-janji palsu sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya. Jadi seperti itu. Harapan saya pemerintah bisa cepatnya menemukan cara terbaik, atau yang sekarang digadang-gadang ini kan pencarian vaksin untuk para pasien ataupun para orang yang belum terkena, supaya bisa protokol itu lebih kuat lagi gitu dalam mencegah COVID-19 ini. Dan semoga cepatnya Indonesia dan dunia